Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di Awam Politik, podcast buat kamu yang pengen mikir soal politik tapi gak mau ribet, gak mau marah-marah, dan tetap pengen waras. Bersama saya, Yogi Pratama, orang yang gak punya gelar politik tapi punya rasa ingin tahu tentang bagaimana politik menyusup ke dalam hidup kita bahkan tanpa kita sadari. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sering muncul tiap kali masa pemilu tiba. Topik yang bikin sebagian orang semangat, tapi bikin sebagian lagi justru menjauh. Golput. Ya, golput alias golongan putih. Istilah ini untuk mereka yang memilih untuk tidak memilih. Entah itu dengan sengaja merusak surat suara, tidak datang ke TPS, atau bahkan dengan alasan-alasan tertentu merasa nggak ada yang layak untuk dipilih. Tapi, apa sebenarnya makna di balik golput? Apakah itu bentuk protes, hak pribadi, atau justru wujud dari ketidakpedulian? Istilah golput pertama kali diperkenalkan oleh seorang aktivis bernama Arief Budiman pada pemilu tahun 1971, tepatnya di masa Orde Baru. Saat itu, pemilu dianggap tidak adil dan penuh manipulasi. Maka, Arief Budiman dan kawan-kawan mengkampanyekan untuk memutihkan kotak suara sebagai bentuk protes terhadap sistem yang dianggap tidak demokratis. Maka lahirlah istilah golongan putih yang disingkat golput, yaitu mereka yang memilih untuk tidak memilih sebagai bentuk penolakan terhadap sistem yang curang. Ini berarti pada awalnya golput bukanlah bentuk apatisme, tapi justru tindakan politik yang sangat sadar dan sengaja dilakukan. Namun, hari ini makna golput makin kabur. Banyak yang tidak memilih bukan sebagai bentuk sikap, tapi karena rasa kecewa, bingung, atau bahkan tidak peduli. Golput bergeser dari tindakan aktif menjadi pilihan pasif. Padahal dulu, seperti yang dikatakan langsung oleh Arief Budiman, golput bukan soal tidak peduli. Ia justru lahir dari kepedulian yang tinggi terhadap masa depan politik bangsa. Artinya, memilih untuk tidak memilih hanya punya makna ketika dilakukan secara sadar, kritis, dan terarah. Tapi, hari ini banyak golput yang lahir bukan dari kesadaran politik, melainkan kelelahan sosial. Ada banyak alasan kenapa orang memilih untuk golput. Pertama, karena rasa kecewa. Gimana gak kecewa? Udah berkali-kali nyoblos, tapi hidup tetap sama. Korupsi masih ada, janji kampanye banyak yang bohong. Kedua, karena bingung. Ya, bingung dengan sistemnya, bingung dengan calonnya, bahkan dengan informasi yang simpang siur. Bahkan di pemilu terakhir, kita diserbu terlalu banyak hoax yang berseliweran. Ketiga, karena merasa tidak penting. Biasanya pada bilang gini nih, suara gue gak ngaruh apa-apa. Padahal kan justru sikap itulah yang bikin kekuasaan akhirnya dikuasai oleh segelintir orang. Bahkan di beberapa wilayah, angka partisipasi pemilih menurun drastis. Ini bisa jadi tanda bahwa makin banyak orang merasa politik bukan milik mereka lagi. Golput memang hak, tapi seperti semua hak, ia datang dengan konsekuensinya tersendiri. Coba bayangkan begini, kamu dan 10 orang temanmu naik sebuah kapal. Tiba-tiba nahkodanya jatuh sakit. Kalian harus pilih nahkoda baru. Tapi kamu bilang gini, gak ada yang layak, gue gak ikut milih. Nahkoda tetap akan dipilih dengan atau tanpa suaramu. Dan kalau kapal itu tenggelam, kamu tetap ikut tenggelam juga. Dalam pemilu, suara yang tidak digunakan akan digunakan secara tidak langsung oleh mereka yang tetap datang. Termasuk oleh mereka yang memilih dengan alasan uang, tekanan,
atau sekedar ikut-ikutan. Saya paham memilih dalam politik itu nggak gampang. Kadang nggak ada pilihan yang benar-benar ideal. Tapi demokrasi bukan soal mencari yang sempurna. Demokrasi adalah seni memilih jalan yang paling masuk akal untuk perbaikan. Bukan menunggu keajaiban dari pilihan yang tanpa cacat. Kalau kita menunggu calon yang sempurna baru mau memilih, kita mungkin akan terus diam. Dan diamnya kita justru bisa dimanfaatkan oleh mereka yang punya niat jahat. Jadi, apakah golput itu salah? Tidak selalu. Tapi, kalau kita golput karena malas, cuek, atau tidak peduli, maka kita sedang membiarkan orang lain mengambil keputusan atas hidup kita. Di dunia yang makin kompleks, politik bukan soal elit. Politik adalah soal arah. Arah yang akan menentukan kemana hidup kita dan generasi setelah kita akan dibawa. Yuk mulai peduli, mulai belajar, mulai memilih. Karena politik itu terlalu penting untuk kita abaikan. Terima kasih sudah mendengarkan Awam Politik. Dan kalau kamu punya unek-unek soal episode ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komen ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya, kita akan bahas soal politik uang dan kenapa amplop itu lebih mahal dari yang kamu kira. Jangan lupa follow podcast ini di Spotify ya, dan share ke teman-temanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.